UMKM, balik lagi bareng aku Uti di Podcast People and Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Oke, ini dimana tempat ini kita bakal ngobrol santai, tapi juga kita bakal dapat motivasi yang gak kalah kerennya nih hari ini gitu. Bersama siapa? Bersama pelaku usaha yang super duper kece nih ya, super duper istimewanya. Oke nih, tapi di episode kali ini kita nggak mau bahas yang berat-berat ya, karena emang kita udah bawa beban berat hidup. Seperti itu ya. Makanya kita di sini mau bawain dan bahas topik yang cukup random ya, dan juga sedikit absurd nih ya. Bersama siapa? Bersama pelaku UMKM yang super duper kece. Oke nih, kita langsung aja kenalin siapa nih pelaku UMKM yang super duper keren itu. Oke. Halo, selamat siang. Hai, selamat siang. Gimana kabarnya nih? Baik. Baik, alhamdulillah luar biasa ya. Allahu Akbar. Tambahan Allah Akbar. Oke. Nih, gimana nih ya? Uti mau sedikit pengen sedikit mendengarkan curcol guys. Curahan perjalanan UMKM Bunda ya. Dengan Bunda siapa? Tadi belum kenalan guys. Halo, aku Sensen Mutia, owner dari Cemata Karmin, Cemerlang enaknya. Wih, gimana tadi tagline-nya? Cemerlang enaknya. Keren banget tuh, cemerlang ya. Iya. Wah, itu adalah doa ya. Iya, amin, amin, gitu. amin. Oke nih, pengen denger nih Uti ceritanya. Ketika merintis usaha itu tuh pasti penuh perjalanan lika-liku gitu ya. Benar-benar. Lika-liku seorang pelaku usaha UMKM. Nah, di sini Uti pengen dengerin nih. Ketika pertama kali ngerintis itu perjalanannya di gimana? Apakah misal enjoy, asik, atau malah kena mental tuh jadi down gitu ya? Atau gimana pun? Pengalaman pertama sih yang jelas dapat pengalaman ya. Untuk ini randomnya itu ada, kena mentalnya juga ada, namanya ada. juga ritis gitu. Apalagi kan baru belajar gitu, jadi ya ada sedikit kena mentalnya. Adalah pernah suatu saat itu sebelumnya pernah buat sama sekali nggak ada orderan juga Pak. Nggak ada orderan gitu ya. Hal yang paling randomnya nggak ada orderan gitu ya. Sepi gitu. Bener yang kemana-mana kan. Emang kalau Cemata Karmin tipe jualannya riringkit kemana-mana. Iya. Berangkat utuh, pulang pun utuh juga pernah gitu. Berangkat utuh, pulang pun utuh, berarti beda ya kalau sama karyawan berangkat pagi, pulang pagi. Gitu ya. Oke, cerita randomnya nggak ada yang order gitu ya. Oke. Lebih ke kena mental sih, karena gitu nggak ada yang order. Nah, kena mental, berapa lama itu kena mental? Alhamdulillahnya cuma ya sebentar sih, seminggu aja lah. Seminggu aja lah gitu ya. Seminggu. Nah, gimana Bunda cara nyembuhin mentalnya itu kan lagi down gitu. Lagi down, cari peluang baru. Peluang baru, sikat aja gitu ya. Iya. Peluang baru guys. Cari peluang baru, terus lebih ngejar ke kayak nongkrong di keramaian nih, nongkrong di keramaian. Terus ya udah gitu aja sih, paling diajak jalan-jalan dikit gitu. Nongki gitu ya. Nongki. Asik nyantai ya. Jadi buat kalian yang kalau misalnya mentalnya lagi down, ngopi kuncinya ya. Ya, betul. Ngopinya di mana? Di sini. Di Rumah BUMN Banjaran Soreang. Oke. Nih, selanjutnya nih ya. Kan tadi Bunda udah menjalani usaha ya. Nah, untuk usahanya itu kita kan berbagai pembeli gitu ya. Iya, betul. Customer tuh beda-beda gitu ya. Nah, pernah gak sih nemuin pembeli atau customer yang random gitu, aneh, absurd dan lain sebagainya, ada gak? Ada. Absurdnya sih ya dibilang gimana ya, masih kebilang standar, tapi menurut aku aneh. Jadi udah tanya-tanya, nyicip, abis itu pergi gitu aja.
Gitu juga. Tanya-tanya dicip pergi. Iya, Ditinggal dong. enggak bener, agak sedikit di ghosting gitu sama pembeli. Terus ada juga yang udah jajan banyak, terus karena di venue-nya hektik ya, jadi si customer-nya ketinggalan untuk orderannya, barang belanjaannya gitu, sampai kita belum sempat tukeran nomor handphone, jadi bingung nih untuk ngebalikinnya gimana. Yaudah akhirnya dibawa balik lagi. Wis, dibawa balik lagi. Ya, karena cuan udah masuk, terus bingung juga kan barangnya mau kemana, ya udahlah gitu. Jadi sedikit sebenarnya nggak baik, tapi sedikit ambil untung dari cuan yang udah masuk, tapi barangnya nggak diambil. Nah, cocok banget dengan tagline tadi kan, apa Bun? Cemerlang. Cemerlang guys. Oke ya, seperti itu ternyata random banget ya customer teh. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak begini gitu ya. Kita harus pinter-pinter cari apa Bun? Cari peluangnya cari peluangnya, ngerayunya juga gitu. Kita harus pinter-pinter ya cemerlang gitu. Oke nih, ini pertanyaan yang mungkin paling absurd ya, sedikit absurd gitu. Oke nih, gini nih, kalau disuruh milih customer, itu mending lebih suka ketemu online apa offline nih? Kalau aku lebih senangnya ke offline. Offline, kenapa tuh? Lebih senang ketemu orang baru, lebih luas aja gitulah untuk promosinya, untuk ngerayu customernya gitu. Apalagi sebelum nyemplung ke UMKM memang udah lama juga sih jadi waitress ya di resto, jadi lebih seneng aja buat ngelayanin lah istilahnya gitu. Jadi kalau ditanya ketemu offline atau online, aku lebih seneng ketemu offline gitu ya, karena vibes-nya tuh kerasa banget gitu ya dibanding jadi online. Lebih pede aja gitu dengan produk kita, kualitas produk kita yang kita punya, dicobain langsung tuh ada rasa bangga tersendiri. Oh, berarti diterima nih, bener-bener diterima gitu. Kalau online kan paling dari foto doang ya bisa ngelihatnya gitu. Jadi kalau ditanya lebih seneng ketemunya offline. Oke. Karena emang kerasa banget ya vibes-nya offline itu. Oke nih, tadi cerita tentang kalau dikasih pilihan mending offline gitu ya. Selanjutnya nih, kan Teh Sensen itu ya wanita yang Masya Allah ya, tangguh gitu ya, terus berdikari dan juga mandiri gitu. Insya Allah. Nah, Uti pengen nanya nih, ketika Teh Sensen dikasih super power, kalau sekarang mah super ranger, super ranger, ya orang yang ngebantu dan juga ngedukung nih, pilih apa nih? Apa bisa pilih seseorang yang misalnya bisa bales 1000 chat dalam 1 detik, atau punya 5 tangan untuk ngeberesin produknya? Lebih ke 5 tangan. 5 tangan untuk ngeberesin produknya. Karena kalau itu kan misalnya udah ketahuan ya dapat orderan gitu. Jadi ya udah lebih pilih 5 tangan karena lebih produktivitasnya meningkat gitu. Iya. Jadi lebih hemat tenaga gitu ya. Iya, betul. Hemat tenaga kayak gitu. Nah, pernah gak sih Teh Sensen gitu ya ketika produksi gitu, produksi terus tiba-tiba kewalahan gitu, atau misalnya lupa nggak tidur gitu? Pernah. Pas kapan tuh? Udah agak lumayan lama sih ya, waktu awal-awal masih belum ketemu taktiknya gimana gitu. Jadi ya udah produksi aja terus sampai lupa tidur, lupa makan. Lupa tidur, lupa makan. Tapi itu lupa nggak? Ke pasangan lupa nggak? Kebetulan belum ada jadi. Sorry. Oke, ini wanita tangguh, cerdas dan berdikari. Keren. Tagline-nya cemerlang gitu guys. Oke ya. Nah, pasti ya tadi nih kan kerja gitu ya tadi ngemas produk gitu, pasti capek banget gitu. Nah, gimana sih cara nge-refresh atau nge-recharge energinya biar semangat lagi buat produksi gitu? Pertama, simpen dulu kerjaan. Ya, lupain dulu kerjaan, lupain dulu orderan. Habis itu tarik napas dalam. Iya, tarik napas. Jangan lupa dibuang ya. Jangan lupa dibuang, jangan ditahan, nanti
Nanti dari belakang. Iya, benar. Terus udah gitu, pokoknya simpen handphone apapun itu, tidur sih. Tidur. Emang paling nikmat itu tidur ya. Tidur. Kuncinya solusinya tidur gitu kalau lagi Tidur. capek. Benar. Tidur. Lagi capek tidur. Tapi jangan kelamaan juga, cukup ya kalau misalnya lagi emang banyak orderan setengah jam juga cukup lah. Setengah jam Setengah cukup. jam. Bangun tidur jangan lupa minum banyak air putih itu. Minum banyak air putih. Bukan minum banyak apa ya? Banyak kopi. Banyak kopi jangan. Kopi boleh tapi minum air putihnya jangan lupa. Jangan lupa. Iya, jangan lupa ya karena sehari itu berapa? 8 Belas. gelas ya. Iya. 8 gelas dalam sehari itu air putih guys gitu. Seperti itu. Oke nih, Teh Sensen ya. Selanjutnya nih kita ubek aja ya random-randoman di pelaku UMKM gitu ya. Di dunia UMKM kita ubek aja nih. Pernah gak sih nemuin pembeli terus yang chat ke Teh Sensen gitu. Terus tiba-tiba Teh Sensen tuh salah kirim. Pernah. Kenapa tuh? Karena banyak ini nggak sabaran kan si customernya, terus Iya. banyak chat yang masuk gitu. Terus tipe orangnya kan kalau aku ketemu orang baru atau misalnya si customer ini atau orang-orang ini nggak intens sama aku chatnya, nomornya tuh jarang aku save. Itu jeleknya, jarang aku save. Jadi kayak salah kirim karena namanya masih nomor togel. Angka semuanya. Masih angka semuanya belum aku save. Jadi kan kadang kalau nomor doang kan masih mirip-mirip ya nomor handphonenya itu, jadi ada salah kirimnya. Ada salah kirimnya gitu ya. Salah kirimnya ke nomor yang lain gitu. Gitu, harusnya ke si A malah kekirim ke si B gitu. Terus kalau udah kayak gitu gimana itu? Customernya jawab lagi gak? Jawab lagi ini. Nah, teteh jadi sakieu pan tadi entos deal sakit tuh gitu. Padahal karena jumlah orderannya kan berbeda gitu, kayak jumlah selisih. Si A order cuma 5 pieces, si B order 10 pieces gitu. Jadi aku balasnya harusnya dengan nominal yang 5 pieces kekirim ke 10 pieces gitu. 5 pieces ke 10 pieces. Aduh, itu menang banyak atuh Teh. Iya, makanya. Menang banyak jadi sakia gitu. Gitu sih. Menang banyak, guys. Jadi kayak gitu ya, ternyata hiruk pikuk per UMKM-an ternyata serandom itu. Dan ya untuk teman-teman semua pasti ada salah satu yang relate nih sama teman-teman yang di rumah yang lagi pada nonton ya. Oke, ini ya. Tadi tuh ketika Teh Sensen gitu ya udah produksi, terus tiba-tiba ya mental, psikologis, fisik Teh nurun gitu ya. Down gitu ya, capek gitu, sakit. Nah, ada gak orang yang support Teh Sensen gitu sehingga Teh Sensen tuh bisa terus bangkit, terus kuat gitu sampai saat ini? Yang pertama sebelumnya yang support pasti ibu ya. Ibu, cuman sekarang nggak ada lagi yang support karena si bos pass away gitu. Jadi sekarang yang support aku Rumah BUMN Banjaran Soreang. Keren, tangan dong buat Rumah BUMN Banjaran. Ternyata Rumah BUMN Banjaran Soreang itu nggak hanya menjadi fasilitator para pelaku UMKM ya, tapi juga menyembuhkan, membasuh luka para pelaku UMKM. Bener gak sih? Benar. Setuju. Oke. Setuju ya. Buat teman-teman nih ya, buat teman-teman yang pengen dibasuh lukanya, datang aja ke Rumah BUMN Banjaran Soreang, guys. Oke. Oke nih, Uti dengarnya benar-benar salut banget, merinding gitu ya, Masya Allah luar biasa gitu ya. Membentuk pribadi yang kuat, tangguh juga gitu ya, seperti itu. Dan alhamdulillahnya kita diberi wadah ya Rumah BUMN Banjaran Soreang. Jadi untuk bisa memfasilitasi kita bukan hanya dari segi materi, fasilitas dan lain sebagainya, tapi juga ternyata dari sisi emosionalnya ya. Benar. Enak banget gitu rasanya guys. Jadi buat teman-teman yuk mampir aja ke sini ya. Jangan lupa mampir guys. Oke. Nih
untuk ini nih Uti mau minta closing statementnya untuk hari ini gitu, terkhusus buat para pelaku UMKM nih di luar sana yang hiruk pikuknya ketika produksi, terus ketika menghadapi para konsumen dan lain sebagainya, pasti itu bikin burnout banget kan. Nah makanya ini Teh Sensei untuk memberikan semangat, motivasi dan closing statement buat teman-teman semuanya di rumah. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian capek, jangan lupa istirahat, banyak minum air putih. Itu aja sih, tetap semangat, konsisten dan disiplin, jangan lupa. Cemerlang enak. Oke, the last nih Teh ya. Kalau Teteh ngadepin customer ya, pembeli yang bener-bener namanya tadi Teh sabaran, terus kesel, bikin kita kesel. Iya. Terus kadang tapi pikarunyangan oge gitu nya. Caranya gimana tuh Teh? Apa dibaledok pakai sepatu? Apa diculik gitu pakai karung? Diculik pakai karung nggak tuh? Gimana tuh? Rada diantepkeun heula. Diantepin heula cenah. Agak didiemin dulu. Okay. Terus kalau misalnya dia nyari kita sih pasti akan balik lagi ya. Jadi ya agak didiemin dulu. Tapi kalau misalnya dalam setengah jam nggak nyariin, kita yang ngejar. Kita yang ngejar gitu. Ada masanya. Yes. Oke. Gitu ya. Jadi nungguin dulu ya, didiemin dulu gitu biar emosinya reda. Setelah itu kalau misalnya kabur, Teteh tarik lagi aja ya. Iya, benar, karena itu cuan, guys. Jangan sampai hilang cuan mah. Ya, gitu ya. Oke. Oke guys, itulah cerita random hari ininya. Buat closing statementnya nih, kira-kira hari ini aku bakal minta Teh Sensei nih buat nyampein closing statement buat para UMKM di luaran sana. Closing statement ya? Ya. Agak susah sih kalau disuruh closing statement. Oke. Pokoknya buat temen-temen nih, kalau misalnya capek, jangan lupa istirahat, tetap konsisten sama usahanya, disiplin, dan tetap semangat. Tetap semangat. Kata-kata hari ini, tetap semangat. Kayaknya harus diulang lagi deh. Yuk. Kata-kata hari ini, tetap semangat. Oke, baik. Para sobat UMKM, begitulah cerita yang inspiratif namun random ya hari ini mengenai hiruk pikuk dunia per UMKM-an kayak gitu ya. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak ya buat Teh Sensei yang udah hadir nemenin kita nih pada hari ini dengan kekocakannya, dengan kerandomannya yang luar biasa buat aku bergoyang perutnya gitu. Gitu. Ya, buat sobat UMKM di luaran sana, jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai, teruslah konsisten dan jangan takut mengejar kesempurnaan. Yang penting ketika kita menjalani kehidupan kita harus bahagia dan tahu caranya. Terima kasih sobat para UMKM yang sudah nonton podcastnya hari ini di rumah BUMN Banjaran Soreang. Teh Sensei, gimana tagline-nya? Cemata Karmin, cemerlang enaknya. Oke, sobat UMKM, makasih sudah menemani hari ini di Podcast di rumah BUMN Banjaran Soreang. Jangan lupa follow akun kita di bawah ini dan sering-sering mampir ke rumah BUMN Banjaran Soreang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.